Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohani Putra dengan NIM 2021 1434489. Saya dari kelas 1M pada MK Pengantar Pendidikan dengan dosen Bapak Hendra Wijaya SAG MPD. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan keluarga, pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan, dan mencakup 3 subtema. Yang pertama, tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah. Yang ketiga, tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Pengertian tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan sangat penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir itu dalam keadaan kosong seperti kertas putih yang belum diisi tinta, dan orang tuanya lah yang mengisi tinta itu. Misalnya orang tua mau mengisi tinta itu warna hitam, merah, biru, dan lain-lain. Berikanlah contoh teladan yang baik kepada sang anak. Anak adalah peniru ulang, maka berhati-hatilah orang tua dalam bertingkah laku dan menjalankan kebiasaan. Anak belajar berperilaku melalui pengamatan pada perilaku orang tuanya. Sejak seorang anak lahir, ibunya lah yang selalu ada di sampingnya. Oleh karena itu, ia meniru peragai ibunya, dan biasanya seorang anak lebih cinta pada ibunya. Apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik, pengaruh ayah terhadap anaknya besar pula. Di mata anak ayah seorang yang tinggi gengsinya dan terpandai di antara orang-orang yang dikenalnya. Cara ayah itu melakukan pekerjaannya sehari-hari berpengaruh pada pekerjaan anaknya. Ayah merupakan penolong utama, lebih-lebih bagi anak yang agak besar, baik laki-laki maupun perempuan, bila ia mendekati dan dapat memahami hati anaknya. Yang kedua, pengertian tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah. Konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 Amandemen keempat secara tegas telah mengatur tentang hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang dapat menjangkau kebutuhan warga masyarakat. Hal itu sebagaimana tercantum pada pasal 31 ayat 3 dan 4 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, ayat 4 menyebutkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Mandat konstitusi tersebut kemudian telah dijabarkan oleh pemerintah RI dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang secara teknis menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Peran serta masyarakat hendaknya didayagunakan karena dapat membantu pelaksanaan pendidikan baik dalam bentuk pembinaan, moral, bakat, pengajaran, maupun budaya. Hal ini sejalan dengan semangat lokal yang ditenggarai mampu mempengaruhi maju atau mundurnya manajemen sekolah dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat. Hendaknya dilandasi dengan selera kesamaan, tanggung jawab, dan tujuan di antara lembaga pendidikan dan pihak masyarakat yang bersangkutan. Bagaimanapun sekolah adalah milik masyarakat, karena raw input sekolah itu sendiri berasal dari masyarakat dan output sekolah nantinya akan kembali kepada masyarakat. Peran masyarakat dalam dunia pendidikan. Adapun peran masyarakat dalam dunia pendidikan diantaranya: 1. Menciptakan suasana yang sangat menunjang pelaksanaan pendidikan nasional
2. Ikut menyelenggarakan pendidikan non-pemerintah atau swasta. 3. Membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana, dan prasarana. 4. Menyediakan lapangan kerja. 5. Membantu pengembangan profesi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dapat kita simpulkan, pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam siklus kehidupan manusia, mulai lahir hingga akhir hayat, long life education. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari adanya peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat dipersyaratkan adanya keserasian serta kerjasama yang erat dan harmonis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.ありがとう。